Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sapira Agustin. Di sini saya akan melakukan praktikum Pap smear. Jadi Pap smear ini adalah deteksi secara dini pada pemeriksaan kanker serviks. Baik, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum melakukan praktikum Pap smear. Jadi yang pertama itu tidak sedang hamil, tidak menstruasi, sudah melakukan hubungan seksual, tidak berhubungan seksual selama 24 jam terakhir. Jadi saya akan langsung melakukan praktikum. Baik, langkah yang pertama kita menyambut klien dengan sopan. Permisi Bu, perkenalkan nama saya adalah Sapira Agustin. Tujuan saya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Pap smear ya Bu. Jadi Pap smear ini adalah mendeteksi secara dini pada kanker serviks ya Bu. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu Bu? Ibu Mawar, umurnya 20 tahun ya Bu. Setelah itu kita mempersiapkan alatnya. Jika ibunya sudah bersedia, baru kita mempersiapkan alatnya. Jadi yang pertama itu kita bak instrumen yang berisi spekulum, lalu ada handspoon, lalu ada objek glass yang telah diberi label atau diberi nama pasiennya, lalu ada spatula ID-nya ada dua ya, lalu setelah itu ada bengkok, lalu ada korentang, lalu ada kasa yang telah diberikan asam asetat, lalu kom yang berisi asam asetat. Setelah itu ada waskom yang diberikan air klorin. Setelah itu ada selimut, ada lampu sorot. Saya nggak pakai lampu sorot, saya menggunakan senter HP ya. Setelah itu penyemprotan alkohol 90%. Setelah memperkenalkan alat, lalu kita menganjurkan ibunya untuk buang air kecil terlebih dahulu. Permisi Bu, ibunya bisa buang air kecil dulu ya Bu. Setelah ibunya buang air kecil dan kembali lagi, lalu kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, lalu kita menggunakan handspoon atau menggunakan APD ya, APD lengkap. Setelah memakai handspoon, lalu memakai masker. Setelah memakai masker, lalu kita memposisikan pasiennya untuk berbaring dan melakukan dengan menggerakkan. Lalu kita menganjurkan ibunya untuk berbaring, lalu memposisikan dengan litotomi. Setelah itu kita memakai selimut. Setelah itu melepaskan bagian celana ibunya dan celana dalamnya. Setelah itu kita melakukan vulva hygiene. Jadi yang pertama kita membuka labianya dulu, lalu labia minora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, lalu klitoris
sampai premium. Setelah melakukan pulsa hygiene, lalu kita memasang spekulum. Jadi memasang spekulumnya itu tangannya seperti ini, telunjuk di pangkal. Lalu kita masangnya agak miring seperti ini, lalu kita memasukkan ke dalam vagina secara perlahan untuk mencari fosilnya. Setelah itu sudah masuk, lalu kita putar sekitar 45 derajat, lalu kita menggantikan dengan tangan kiri. Setelah itu kita mengambil sampelnya dengan menggunakan spatula. Yang pertama itu di endocervixnya dulu ya. Setelah diambil sampelnya, lalu kita mengunci. Setelah dikunci, lalu kita memasukkan ke dalam sampelnya itu di kaca di gelas. Ini tadi bersampel dengan 360 derajat. Setelah itu kita menyimpan sampelnya di wadah. Ini wadahnya ya. Setelah itu kita mengambil lagi sampelnya. Ini tadi udah masuk ya. Kita mengambil lagi sampelnya di extro cervix dengan putaran 360 derajat. Setelah itu kita dengan sampel yang baru, dengan objek gelas yang baru, seperti kita masukin di wadah. Setelah itu kita semprotkan dengan air alkohol 90 derajat. Kita semprotkan dengan lamanya 30 menit. Setelah itu kita beri label. Setelah diberi label, lalu kita berikan ke petugas kesehatan untuk membawakan sampelnya ke laboratorium. Setelah itu kita melakukan dokumentasi kepada ibunya. Jadi hasil dari pemeriksaan pap smear-nya negatif, tidak ada tanda dan gejala kelainan pada serviks ibunya. Serviks ibunya normal, berbentuk licin dan berwarna merah muda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.